Pernah nggak sih kalian berpikir, kok kita bisa sih bernafas otomatis tanpa disuruh? Padahal di setiap tarikan nafas ada proses panjang yang terjadi di dalam tubuh kita. Hari ini kita bakal ngikutin perjalanan oksigen dan karbon dioksida dari luar sampai jadi data yang bisa kita ukur lewat spirometri. Yuk kita ikutin keseruannya. 안녕하세요. 나나예요, 나나. 유아 나나. Wow, so sexy. Semua dimulai saat udara masuk melalui hidung. Di dalam udara itu ada O2, si oksigen yang tugasnya penting banget, yaitu nganterin energi ke seluruh tubuh. Halo, aku Oksigen. Aku adalah pemeran utama di sini. Ini si Pikmi. Gue karbon dioksida. Kalau gue nggak keluar, ini si bos bakal mati. Misi, gue mau keluar dulu. Perasaan gak ada yang nolongin dia deh. Dari hidung, oksigen lewat ke trakea, lalu masuk ke bronkus yang bercabang-cabang, sampai akhirnya tiba di paru-paru. Di sini ada alveolus, gelombang kecil tempat pertukaran gas terjadi. Selamat datang di alveolus. Wah, ini alveolus ya? Kayak bubble tea. Di dinding alveolus yang tipis, O2 pindah ke darah, dan CO2 pindah ke paru untuk dibuang keluar saat kita hembuskan nafas. Baru datang, lama banget sih. Kemana aja? Ya maaf, tadi kan aku harus melalui perjalanan panjang sebelum sampai di sini. Oksigen diangkut oleh darah dan mayoritas menempel di hemoglobin, jadi oksihemoglobin. Supaya bisa dibawa ke seluruh tubuh, terutama ke jaringan yang butuh energi. Silakan duduk, gas istimewa. Makasih bang, gas VIP lewat dulu. Volume pernapasan adalah ukuran udara di paru saat proses inspirasi dan ekspirasi. Ada beberapa volume penting, yaitu tidal volume atau TV dengan kapasitas kurang lebih 500 mili. Ini merupakan udara yang keluar masuk saat bernafas normal. Lalu ada IRV atau Inspiratory Reserve Volume dengan kapasitas 2.500 sampai 3.000 mili, merupakan cadangan saat inspirasi maksimal. Selanjutnya ada ERV atau Expiratory Reserve Volume dengan kapasitas kurang lebih 1.000 mili, cadangan saat ekspirasi maksimal. Lalu ada juga Residual Volume dengan kapasitas 1.200 mili. Ini merupakan volume yang tersisa agar paru kita tidak kolaps. Dari volume itu, kita mengenal kapasitas paru seperti vital capacity atau ERV ditambah TV ditambah ERV dengan kapasitas kurang lebih 4.600 mili. Selanjutnya ada inspiratory capacity atau ERV ditambah TV. Ada juga functional residual capacity atau ERV ditambah RV, dan total lung capacity atau semua volume di paru. Karena semuanya dikendalikan oleh pusat kontrol pernafasan di otak. Pernafasan diatur oleh medula oblongata, si pusat ritme dasar nafas, pons, mengatur pola dan transisi nafas. Mereka menerima sinyal dari reseptor tubuh. Jika CO2 naik atau pH turun, napas dipercepat dan diperdalam. Jika O2 turun, inspirasi akan diperkuat. Mekanoreseptor paru mencegah pengembangan berlebihan melalui refleks hearing Burer. Woi, lihat sini woi. Kita di bawah. Nah, gitu dong. Kenalin, gua Medula. Dan aku pons. Dan untuk menilai apakah fungsi paru berjalan baik, kita bisa menggunakan dengan tes spirometri. Spirometri mencatat kurva volume atau waktu melihat jumlah udara yang keluar per detik. Lalu ada flow volume loop atau melihat kecepatan aliran udara saat ekspirasi paksa. Hasilnya membantu mendeteksi kondisi
Ada normal, yaitu kurvanya rapi, volume cukup, dan aliran yang cepat. Ada obstruktif, yaitu alirannya menurun, ekspirasi memanjang. Lalu ada restriktif, volume mengecil, loop menyempit. Jadi, sistem pernafasan bukan hanya tentang tarik dan hembus, tapi tentang volume yang menyiapkan ruang, gas yang bertukar di alveolus, darah yang mengangkutnya, otak yang mengaturnya otomatis, dan sains yang membuktikannya lewat spirometri. Nafas itu otomatis, menjaganya merupakan pilihan kita.